ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Ngapunten Ustaz, suaranya kurang jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang lagi ya. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa biqdaril azim. Amma ba'd. Bapak Ibu hafidhakumullah, mari bersama-sama kita memulai acara ini dengan mengucapkan rasa syukur kita karena kita bisa hadir di sini baik offline maupun online. Itu ada anugerah yang besar luar biasa, yaitu anugerah taufik. Kita sampai ke sini ini karena taufiknya Allah, karena dituntun, dibimbing, dimudahkan, dijaga, diselamatkan. Itu semuanya adalah taufiknya Allah. Maka anugerah ini sudah selayaknya seharusnya untuk disyukuri. Karena ya, taufik ini tidak semuanya diberikan. Ya, taufik itu hanya diberikan orang-orang yang Allah pilih. Nah, maka bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya pandu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. 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 Astaghfirullahaladzim. 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 Bapak Ibu hafidhakumullah, ini ucapan yang sangat ringan, sangat sederhana, tapi ini kunci kalau kita mau menjalani hidup itu lebih enak. Termasuk salah satunya kalau ingin dimudahkan untuk sampai ke tanah suci, keterampilan ini, keterampilan yang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan ternyata ucapan alhamdulillahi rabbil alamin itu adalah pekerjaannya ahli surga. Berarti kalau kita membiasakan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, berarti memantaskan sebagai ahli surga, itu ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin ini ucapan yang paling sederhana, tapi itu tadi timbangannya luar biasa. Dan nanti ternyata untuk pelaksanaan umroh itu nanti itu kuncinya ada di situ, di alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jenengan sampai ke sini itu kalau tidak dapat taufiknya Allah nggak mungkin. Bisa nggak di tengah jalan tadi ada kejadian? Bisa. Ada hal sesuatu, bisa nggak? Nah, pertanyaannya ketika sudah sampai sini ini, pernahkah kemudian kita itu kemudian mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atau biasanya gimana? Biasanya kalau di acara-acara tertentu ya, ngapunten saya sambil jalan-jalan ya. Saya kalau duduk tidak bisa. Ya. Biasanya di acara-acara tertentu kan mesti gini MC itu. Marilah Bapak Ibu kita panjatkan puja dan puji syukur. Tapi saya mau tanya, yang datang itu bilang alhamdulillah apa enggak? Atau sibuk scroll? Ya dah. Nah itu, ini kita mulai belajar adab dan dzauq, peka sama Allah. Sekarang saya kasih contoh sederhana nggih. Ngapunten ini Pak, ngapunten, jenengan punya tetangga diantri nasi kotak.
Ternyata yang dikasih tetangga yang kita kasih nasi kotak itu cuma gini dok. Kira-kira gimana hati kita? Oh, nek mangkel enggak lah kan. Kita masih bisa khusnudon. Lagi sakit gigi mungkin begitu ya. Ya udah. Kira-kira kedua kali mau antar lagi enggak? Karena tadi masih sakit gigi, saya antar lagi lah. Begitu diantar kedua kali tetap ekspresinya biasa aja. Kira-kira mulai gimana kita? Seta, iki waras atau ora waras? Ya enggak? Nah, kita tadi ketika punya tetangga diantarin nasi kotak untuk bilang matur suwun saja enggak mau, kita rasanya enggak enak. Bagaimana kemudian ketika Allah ngasih anugerah taufik itu nilainya enggak bisa diganti apapun, Pak. Terus sama Allah cuman diem. Allah cuman bilang alhamdulillahirabbil alamin gitu toh aja. Maka saya belajar dari Abi Ihya itu, saya pelajari dari dulu itu. Setiap kali beliau memulai ngaji, mesti beliau menyebutkan, alhamdulillah Allah kasih taufik. Setelah kita pelajari taufik itu luar biasa Pak. Ya, nilainya nggak bisa diganti apapun, tapi kita nggak ngerasa apa-apa. Coba kalian jenengan punya tetangga dikasih Pajero Pak, terus tanpa ekspresi biasa gitu, kira-kira diapain? Bawa pulang udah Pajeronya. Nah sekarang saya mau tanya, Pajero itu kalau dibandingkan taufiknya Allah, lebih besar mana? Nggak sebanding. Tapi kita bilang alhamdulillah aja berat. Makanya Allah sampai mengulang 31 kali. Ya, 31 kali. Di mana? Di surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Kenapa? Sangat jelas jawabannya. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Artinya sebenarnya di situ Allah ngelokne kita. Kowe iki dhewe nikmat apapun tetap gak syukur-syukur, ya. Nah, itu kita bilang cuma matur suwun alhamdulillah aja berat. Maka kunci pertama kali kalau jenengan pengen betul-betul dimudahkan dan sekaligus mendapatkan keberkahan umroh, ucapan yang paling sering diucapkan di awal ini adalah alhamdulillah. Itu loh. Alhamdulillah toh itu. Saya ada cerita menarik. Waktu itu waktu manasik begini. Waktu itu ada sopir ambulan. Sopir ambulan ini gajinya gak jelas Pak. Sosial, berarti gitu. Sing biasanya ambulan gratis, namanya Mas Rio. Mas Rio itu waktu itu ikut manasik begini, nggak punya duit. Terus mulai mempraktekkan ini tadi, mulai apa? Alhamdulillah ya Allah saya ikut manasik. Manasik itu sudah dapat sesuatu itu. Begitu disyukuri subhanallah Pak. Ada temennya bilangin, Mas Rio katanya mau umroh ya? Ya pengennya begitu. Tahu dibayar berapa? 8 juta. Waktu itu angka ini karena 9 hari itu kurang lebih 30 jutaan. Terus ikut manasik yang berikutnya datang begitu tanya ke saya, Ustaz, ini gimana? Kan bayarnya berapa tadi? 30 juta. Berarti kurang berapa? 22 juta. Gimana Ustadz ini kurang 22 juta? Saya mau tanya, jenengan ketika seperti ini, jenengan deloi kurangnya apa deloi entuke? Kurangi loh, padahal itu 8 juta. Untuk 8 juta. Kita itu sering kali kita pengen tambahan dapat nikmat, tetapi kita justru mikirin yang kurang nikmat. Jadi tadi sudah dapetin 8 juta, mesti ini syukuri 8 jutanya. Maka yang 22 juta itu akan datang. Gitu. Akhirnya tanya gitu loh, saya Mas, sampai kan 8 juta, mesti ini alhamdulillah 8 jutanya ini loh. Disyukuri ini dulu. Nanti begitu disyukuri dapat ini. Betul Pak, nggak sampai sebulan. Tahu-tahu saya bikin manasik lagi tuh, ditelepon Ustadz, alhamdulillah saya sudah pulang kembali. Tak pikir pulang kembali, innalillah Pak. Kaget sopo ini tak cari-cari. Subhanallah sampai Mekah sudah. Jadi begitu mensyukuri yang ada ini Allah tambahkan. Karena rumusnya hidup kita kalau pengen enak apapun, pengen ditambahin nikmat apapun, rumusnya begini. Syukurmu maka pasti akan ditambahi. Ya.
syukur pasti akan ditambahi. Sebaliknya ketika kufur maka pasti akan dikurangi gitu loh ya. Nah kita itu senangnya digoleki sing iki sing kurang ya. Iya dah. Saya tanya, temen iki wonten sing kurang bayare? Wonten nggih? Kira-kira mikiri sing kurangane apa mikiri sing tok duwite sik, sing ngesen duwite? Ayo. Nah, itu caranya justru disyukuri dulu, maka pasti ditambahi. Ya. Syukur itu kados ngeten, Pak. Sederhana nih. Niki lampu. Lampu ini kalau beres, lampu ini beres, kabelnya beres, saklari beres, terus arusnya beres, ditekan nyala apa, Pak? Nyala. Kalau nggak nyala berarti ada yang salah, entah lampunya, entah kabelnya, ya dah. Nah, sama apalagi syukur itu. Kalau syukurnya itu benar, maka pasti ditambahi. Kalau tidak ditambahi, berarti ada yang salah caranya syukur. Ya tadi itu, ya, misalnya tunggu ya Allah, kula nyuwun lunas. Nek kene kondi kurangane. Ngaten yo, gak nyambung nih, kudune alhamdulillah sudah dapat ini gitu loh caranya. Kita sering kali ngoten, gak nyambung nih. Karena ini rumus pasti, Pak. Saya sudah perhatikan. Saya ini mempraktekkan apa yang diajarkan Abi. Abi itu ngajari tentang syukur itu. Buktinya nanti ketika jenengan tawaf itu Abi ngajari bukan banyak berdoa, tapi banyak bersyukur. Biasanya ngeten, karena enak manasik Abi itu, simple, padat tapi luar biasa. Itu saya ngajarin manasik ketika tawaf itu ora usah nggawa bingung nggawa buku manasik. Wis ndonga ambek mlaku mesisan, gak apal mesisan. Gak tepak wis ya. Sama Abi diajari gampang. Baca Pak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar. Syukur tok, Pak. Dan itulah yang dilakukan malaikat ketika di Baitul Ma'mur itu, ya, mereka mengelilingi Baitul Ma'mur itu pekerjaannya tidak ada yang lain kecuali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Dan nanti ketika nanti muncul Dajjal, sudah kemudian kondisi yang enggak ada makanan apapun, maka makanan yang bisa dimakan adalah makanan tasbih itu. Nah, ini yang kita penting dia. Begitu jenengan syukur ini, Pak, beda, sangat beda. Tapi begitu jenengan kufur, mereka benten loh ya. Saya suatu saat ngisi manasik, saya nggak ngerti, saya urusan ngaji. Saya nggak ada urusan, waktu itu ada travel minta tolong, ya udah saya ngaji, nggak ada urusan pesanan dari travel, nggak ada, saya ngaji seperti Abi ngajari, saya ngaji, ya. Nah waktu itu ternyata yang datang rektor, istrinya rektor. Saya nggak perlu sebut ya. Salah satu istrinya rektor di situ ikut. Saya nggak ngerti kalau ada hal, nggak ngerti saya. Ya tak sampaikan sama seperti ini. Rumusnya kalau pengen perjalanan umroh mulai berangkat niat sampai balik pulang lagi, kuncinya di sini toh ini. Begitu jenengan pegangi ini enak semua udah. Dan ternyata apa? Waktu saya sampaikan ini ternyata istri rektor ini baper, Pak, saya sekarang. Tersinggung apa? Seakan-akan saya nasihati beliau, padahal tidak. Jadi sebelumnya ini namanya istri rektor itu kan pesawatnya pengennya yang keren, Pak, ya, bukan yang biasa. Nah sebelum itu ternyata beliau minta pesen pesawatnya kelas rektor lah, dikasih yang kelas biasa. Terus kemudian saya jadikan suruh syukur, itu kan kayak dinasihatin kan ya. Akhirnya tambah komplain. Oh gitu, komplain, selesai manasik komplain. Saya ditelepon ya ini, Ustadz ini istrinya rektor komplain. Kenapa? Iya, jadi ada kejadian beliau ini minta pesawat ini tapi nggak bisa dikasih pesawat yang biasa. Ya sudah, akhirnya apa yang terjadi? Subhanallah, di reschedule, Pak. Ganti pesawat, jadwal dirubah. Ternyata apa? Pas sudah semua siap berangkat, nggak jadi berangkat, Pak. Ganti lagi, di schedule ulang lagi. Betul, sampai di Mekah. Begitu sampai di Mekah, nggak bisa masuk kamar hotel, Pak. Lengkap kan? Itu kenapa? Ini loh. Komplain. Dan biasanya ngapunten. Ini yang justru rata-rata itu keplesetnya di sini, Pak.
Nah jamaah umroh haji itu mesti keplesetnya hal yang kecil, bukan yang besar. Apa? Masalah kamar. Masalah kamar itu. Ngapunten, ini kamarnya ini bukan kamarnya apa kayak di kita ibaratnya kamar ini kamar seluruh dunia dipesen Pak ya. Jadi nggak minta misalnya saya minta 1 lantai. Itu naik presiden bisa Pak. Ini travelnya sa Indonesia ya Pak ya. Minta 1 lantai, minta satu ini. Itu kadang hal yang kecil itu menjadikan kita kepleset Pak. Saya ada jamaah dari Batu itu waktu itu. Saya pengen yang bisa lihat Ka'bah. Betul Pak, kasih kamar yang ada bisa lihat Ka'bah. Apa? Begitu masuk gak bisa dibuka. Gitu. Wah, waktu yang lain ini atau bocor ininya ini begitu Pak. Kenapa ini loh? Jadi kalau kita ibaratnya syukurnya itu apa namanya begitu betul-betul dipraktekkan kalau di sana, oh langsung Pak kontan. Tapi sebaliknya begitu jenengan ngeluh komplain, yo kontan. Bedanya di situ dengan di sini. Kalau di sini itu berarti ya komplain atau enek jedane titik gitu ya. Syukur deh. Itu mereka cespleng ya. Kenapa? Ibaratnya gitu loh. Kalau jenengan di Mekah Madinah itu ibarat HP itu sinyalnya pas full. Oh, jernih gitu ya. Just langsung. Begitu komplain set langsung itu. Nah biasanya hal-hal yang gini-gini itu tadi. Tapi begitu syukur ya Allah. Saya ingat cerita Mas Kosim waktu itu. Mas Kosim itu 2013 sama saya. Begitu waktu mau berangkat itu, waktu berangkat itu ngapunten pas-pasan. Wis pokoknya iso berangkat lah. Nah waktu berangkat itu kan apa namanya orang Madura itu kan mesti kalau pulang kan harus bawa oleh-oleh ya. Waktu itu ya Allah di Raudhah nangis Pak, ya Allah. Saya ini apa umroh masa pulang nggak bawa oleh-oleh. Gak gue duit Pak, duitnya pas-pasan ya. Itu pun waktu itu pakai pesawat transit tuh, mampir di Hindi mana? Pakai pesawat di India gitu. Begitu ya Allah, saya pengen menyenangkan tetangga saya. Terus ngobrol sama Ustadz Fatah. Ustadz, coba cek apa namanya ATM saya. Begitu cek Pak, ada duitnya Pak. Terus dicair Terus waktu itu bilang, wah minta sisa nongkono Indonesia. Begitu dicek di Singapura, sisanya nggak ada Pak. Itu, ini ya. Jadi syukur ini luar biasa itu. Ya, dan Abi itu sering menjelaskan, syukur itu makom yang tertinggi. Jadi ada makom itu makom bersyukur, ada makom berdoa. Ya, jadi kalau kita misalnya tawaf, tadi bawa buku dongo ya. Tadi kalau yang muter cuma subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah berarti syukur ya dia. Syukur itu ngapunten. Saya mau tanya, kenapa kok kedudukannya lebih tinggi daripada berdoa? Saya mau tanya, jenengan kalau berdoa itu ketika apa? Susah. Hafal berarti. Kepepet masalahnya akeh berdoa ya. Sekarang saya mau tanya, kalau susahnya hilang, hutangnya lunas, masalahnya selesai, biasanya ngapain? Lupa, nggak betul? Oh, tapi sama Allah tetap kedudukannya diangkat, tetap dihargai berdoa. Tapi kalau kedudukan bersyukur ini beda Pak. Kalau bersyukur tuh nggak malu mau minta. Kenapa? Lo kita itu nggak usah minta, udah dikasih sama Allah. Nggak pernah minta ini, tapi udah dikasih. Nah, itu zauknya yang tinggi, kepekaan yang tinggi sama Allah. Karena kepekaan yang tinggi sama Allah tadi itu mau minta malu. Karena malu minta itu maka belum minta Allah kasih. Loh, ini Pak. Bagaimana coba? Sekarang saya mau tanya, jenengan pernah minta jantungnya berdetak? Pernah minta, ya Allah detakkan jantung saya? Pernah nggak kan? Pernah minta paru-parunya bekerja? Ginjalnya, pankreasnya? Pernah minta? Dikasih apa enggak? Sudah dikasih. Maka orang-orang yang makom bersyukur itu malu seperti itu, baru kerentek Allah datangkan. Gitu caranya. Jadi ini nanti jenengan begitu praktekkan ini tadi, rasakan ya. Maka sekarang mulai apa? Mulailah memperbanyak alhamdulillah. Yang kedua Pak, kedua tadi kenapa kok saya baca astagfirullah? Saya tadi aja alhamdulillah kan ping 10 tuh Pak ya. Ngene kok suwe men to alhamdulillah kok akeh men ngono. Ping 10 padahal Pak. Sekarang saya mau tanya, pantes enggak? Saya tadi bilang alhamdulillahirabbil alamin 10 kali dengan nikmatnya taufik tadi pantas enggak? Belum pantas.
Tadi loh, ibarat pajero jenengan dhewe pajero guling-guling apa mboten jenengan? Seneng iki mboten? Nah, padahal taufik itu tadi dibandingkan itu semua enggak akan pernah sebanding. Nah, pertanyaannya berarti apa? Kita bilang alhamdulillah itu masih belum pantas. Maka apa? Astagfirullah, ngaku ya Allah kurang. Ini belum pantas saya bilang alhamdulillah nih. Tapi itu ngaku kalau kurang gitu loh. Maka jenengan begitu merasakan itu nanti perjalanan umrohnya beda. Nanti berangkat, makanya saya seneng begini biasanya. Ini kita ini di perjalanan, seneng kita itu kan senengannya golek sing kurang itu, nggih mboten? Nika. Biar gak ngoten carane nek kula selalu pesen apa? Bawa tasbih, Pak. Ya. Di perjalanan bawa tasbih, cekli tasbih. Karena jenengan begitu pegang tasbih, gak mungkin ngitung ini utangku, gak mungkin. Gimana? Orang mungkin jenengan itu, ya. Paling minimal itu meni sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Cekli ini yang kenapa saya bilang, kenapa saya pelajari di Abu Yazid Muhammad itu santi-santinya Abi itu pegang tasbih. Kenapa? Ngelok ngunci ini loh Pak. Ini sing cerewetnya luar biasa ini. Mesti saya dideloki sing gak enak ngono. Ngoten niku. Kenapa? Memang rumusnya begitu dari sananya. Saya belajar dari saintifik itu, otak kita ini, Mak. Ini ngomong, jeneng ngomong sakniki kan ketoke meneng kabeh kan. No jeneng ngomong-ngomong dhewe nang mboten. Dijawab-jawab dhewe, disimpul-simpulkan dhewe, gitu mboten. Lah niku otak kita ngoten niku jenenge self talk nek bahasanya ya. Self talk kita niki 55.000 kali setiap hari sampai 60.000. Ngomong ambek awake dhewe, Pak. Lah, saya ngomong begini nih, ngomong kali jenengan suara ini banter ngeten niki. Niki nek wong lanang 7.000. Nek wong wedok pinten? Wong wedok pinten? Wong wedok 20.000. Makanya cerewet. Tapi cerewetnya itu baik. Ngoten lho. Nek komputer niku istilahnya multitasking. Jadi sekali buka niku iso buka iki. Nah, ibu-ibu karena stoknya 20.000, iso masak, iso nangeni anake, nyeramai bojone iso. Langsung bersamaan niku. Pak, jenengan krungu ibuke cerewetnya kesel mboten jenengan? Kesel lho Pak, nggih. Lah niki nek sing super cerewet niki. Sinten? Kita sendiri, Pak. Dan ini rata-rata 77% negatif. Itu dari sananya, Pak. Gaweane dari sana bahasanya. Nah, sekarang bagaimana yang 77% ini negatif? Cekelono tasbih. Nyekel tasbih. Jadi nyekel-nyekel. Wes jenengan cekel tok ya, ora usah cekel tok ya. Cekel tok. Karena gak mungkin jenengan hitung ya opo rek. Orang ngono. Ya. Jadi misalnya jenengan tadi misalnya sekarang ya sudah tadi ibarat bayar sudah bayar 50 atau 25% sudah bayar. Bilangnya sudah bayar. Ojo nguni kurang kupiro rasa ngono ya. Wes bayar 20%. Kurang pinten? 75%. Makanya caranya apa? Dikiri ngoten. Dikirim iku gak mikirin, piye rek kurang 75% rek, kurang lah ngono. Kurang iki rek. Nah itu. Begitu ini jenengan lakukan ini. Subhanallah. Kalau ini berangkat dengan anak muda, Ramadan kemarin, anak muda ini gak nyekel duit sampai mau bikin paspornya aja pinjem. Pengen menikah di Madinah. Awalnya tak tawari, sing berangkat ini 2 orang atau 4 orang. Nek 2 orang kan berarti manten nggih. Katanya apa? Ya kali bapak mertua no Ustaz. Siap, wes ngono. Wes, siap. Secara angka niku ketok 4 orang kali sekian ya. Ya. Jadi 4 orang ketok gak nyekel duit itu. Rumusnya apa ini? Wes pokoknya betino alhamdulillah astagfirullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sahil wa yasin wal asar. Alhamdulillahirabbil alamin astagfirullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sahil wa yasin. Sampai di detik-detik terakhir. Udah mau berangkat, Pak. Morotuane berangkat, gak nyekel duit itu. Subhanallah, saya dikirimi. Ternyata ada 1 orang transfer berapa? 40 juta. Aneh, gak aneh, Pak. Harus begitu. Kenapa ini loh? Siapa yang syukur maka pasti ditambahi. Sampai lunas selesai menikah di Madinah
dengan 4 orang ya tadi, suami istri calon tadi sama mertuanya. Dari mana rumusnya ini? Maka mulai sekarang ini yang diperbanyakin. Jadi seneng Pak Ung. Seneng jenengan, saya mau tanya. Jenengan itu nek kira-kira dapat undangan Pak Presiden. Untuk undangan itu Pak, undangan itu gurung berangkat tuh undangan. Kira-kira begitu jenengan terima undangannya seneng mboten? Didelok ya. Lah saya niki jenengan mboten diundang presiden. Jenengan diundang oleh yang menciptakan presiden. Kudune seneng. Dadi aja mikir sing macem-macem. Waduh asam urat. Engko ya apa ora usah ngono lah apa ngono. Mikir ngono. Iku sing garing ngono ya. Kalau wonten mbok jah saking Batu. Pertama ngeten duwe. Ustaz, kula niki nek umroh yo pengen, tapi niku lho. Kula ni bangkong nek tangi ngoten. Sing kedua, mikir masalah arisan. Piyambak ini ku arisane top 11 arisan. Kelompokin 11 arisan no pasar Batu niku. Dua hal niku sing takut. Sudahlah, kalau jenengan begitu nanti syukur berangkat, niku mesti selesai semua. Dan betul, Pak. Ternyata yang bangun duluan itu justru beliau. Nah, omah bangkong. Nah, kono setangi diki. Sing kedua, 11 ini wau arisan itu selesai semua, Pak. Kalau kayak paling contoh sederhana, lah kok cuman 11 arisan, lebih dari ini loh iso. Apa? Iku Gusti Allah ge langit lho ora nek cagak iso. Kok cuman ngurusi arisannya sampean, kegampangan Bu aku ngono. Kadang begitu kita itu. Jadi seringkali hal-hal yang kecil-kecil gini ini yang kita goleki sing gak enake, goleki sing enak ngono lho ya. Jadi awake misalnya kok rada ini alhamdulillah sehat. Makanya saat niki ngrungokno sing enak-enak. Nggih, ngrungokno sing enak-enak, delok sing enak-enak. Kalau begitu jenengan ngrungokno sing enak niku dadi doanya jenengan, akhirnya dadi syukure jenengan. Nah, di situ nanti kemudahan, kesehatan, kelancaran ngoten ya. Tapi ini enak sedikit aja. Dan di sana niku Gusti Allah itu nih kalau udah urusan umroh haji niku benten ya. Coba lihat kita belajar niki talbiyah. Monggo bareng-bareng talbiyah nggih. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lah. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Gitu ya. Jenengan faham labbaik Allahumma labbaik. Umrah mesti beda. Jenengan yang tadi misalnya kok saat ini belum apa tadi masih ada kekurangan. Kalau faham labbaik Allahumma labbaik, selesai, Pak. Nah, saat ini kita belajar ini. Pertama, nggih. Bahasanya ngeten, labbaik Allahumma labbaik. Allah itu ndamel bahasa labbaik. Labbaik niku artinya apa sih? Nggih. Bahasa Arab yang lain itu wonten jenenge na'am. Ya, atau iwah misalnya gitu ya. Tapi bahasa yang digunakan untuk talbiyah niku labbaik, boten na'am. Padahal podo sini. Niki menggunakan bahasa toto kromo, bahasa kromo inggil. Kromo inggil kayak des jenengan iki lho, kromo inggil kan ya. Nek dipanggil lari dipanggil ngoten. Nek misalnya ngene iki bahasa kromo inggil nggih misalnya. Nek niku kamu bahasa Arab nggih, bahasa Indonesia kamu nggih. Nek basa Jawa napa? Kon, kowe, sampean, awakmu nggih, jenengan, panjenengan, gini mboten. Niki basa krama inggil. Nah, labbaik ki ngoten. Nek diceluk jangan celuk. Nak, he. Nah, celuk nih. Nak, yo. Terus, nak, enggih. Nak, enggih dalem. Lho ngoten ya. Lebih tinggi mana? Ini kamu, yo, ambek iki wae. Nah, labbaik niku enggih dalem ya Allah. Lho ngoten ya. Berarti ambek dilu apa beda enggak? Dilu. Maka ketika kita jadi tamunya Allah yang pertama yang penting dijaga adalah adabnya, sopan santunnya ketika di Mekah Madinah. Maka tadi kayak tamu tadi enggih. Dan enggihnya diulang-ulang, Pak.
Maka hati-hati sekali ketika di Madinah, di Mekah ini. Karena kita ini ketika di sana jadi tamunya Allah, maka jadilah tamu Allah yang baik, yang sopan, yang punya adab, yang punya akhlak yang baik. Nah ini biasanya Pak. Niki yang seringkali juga kepleset. Ya, kepleset. Coba misalnya ngeten. Ketika sowan Kanjeng Nabi, ya sowan Kanjeng Nabi. Niki Kanjeng Nabi. Terus sampean sibuk selfie. Ya, selfie tengah jenge Kanjeng Nabi. Ya nopo, mesti begitu jenengan selfie pun hilang rasane. Hilang pun. Di tempat-tempat ngoten niku saya sarankan di Uhud, misalnya di Uhud ya, di Uhud itu saat datang ke Uhud, jenengan perlu baca sejarahnya Uhud. Bagaimana di Uhud itu ada sahabat namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu ada sahabat yang dulu amat kaya raya, begitu kemudian ikut Rasulullah, semua hartanya ditinggalkan, bahkan keluarganya ditinggalkan hanya untuk ikut Rasulullah. Dan ketika perang Uhud itu, saat perang Uhud itu, Rasulullah mengatakan, siapa yang mau jadi tamengku? Katanya. Maka Mus'ab bin Umair mengajukan, saya ya Rasulullah. Dan kemudian Mus'ab bin Umair itu jadi tameng ya Rasulullah. Tidak ada sedikit pun dari senti dari tubuh beliau, kecuali ada luka panah, luka pedang sampai seluruh tubuhnya. Dan kemudian ketika beliau wafat, beliau apa? Menelungkupkan wajahnya ke tanah Pak. Kenapa? Karena malu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya nggak bisa melindungi, malu. Dan begitu kemudian selesai perang Uhud itu, kemudian Rasulullah keliling menemukan Sayyidina Mus'ab bin Umair. Bagaimana Sayyidina Mus'ab bin Umair ketika ditemukan Rasulullah SAW? Ketika ditutup kainnya, kain bajunya gitu ya, bajunya itu ditutupkan kepalanya, kakinya kelihatan. Ketika ditutupkan kakinya, kepalanya kelihatan, menandakan bahwa hidup beliau benar-benar sangat sederhana, untuk baju aja kurang. Maka kemudian Sayyidina Mus'ab mengatakan, Rasul mengatakan, ini sahabat yang dulu itu. Maka kemudian Rasul, siapa yang datang kepada sahabat syuhada Uhud ini, siapa yang memberikan salam kepadanya, maka dia akan menjawab salam itu. Pertanyaannya ketika kita sudah sampai sana, ternyata kita tertawa-tawa. Alangkah rasanya kita ini. Dan kita bisa jadi tidak kenal Islam kalau tanpa sahabat ini. Nah ini penting ini Pak. Jadi tamunya Allah itu dimulai dari mana? Adab. Dari akhlak sopan santun. Nabi itu pesan ketika di Madinah, jangan tertawa-tawa. Kenapa? Di situ ada Rasulullah. Ya. Kalau cuma orang-orang Yaman dipesanin, nak, biasanya orang-orang haji dari Yaman, jangan sekali-kali kamu meludah di Madinah katanya. Kenapa? Karena kamu tidak tahu. Jangan-jangan yang kamu ludah itu adalah di situ dulu Rasulullah SAW duduk di situ dengan sahabat. Maka beliau pesan jangan sampai meludah. Bagaimana belajar adab tentang ketika di Mekah Madinah? Siapa figur yang bisa kita contoh? Dan itu adalah dari kakek guru kita. Siapa? Dari abunya sendiri itu yang beliau mengikuti Imam Malik. Imam Malik itu adabnya yang luar biasa. Imam Malik tidak pernah buang air kecil maupun buang air besar kecuali keluar Madinah Pak. Padahal keluar Madinah Pak. Ya Allah, keluar dulu baru. Dan Imam Malik tidak pernah pakai alas kaki selama di Madinah. Kenapa? Ketika ditanya, wahai Imam Malik, kenapa engkau tidak melakukan? Alangkah tidak sopannya saya. Di mana di sini tempat ini, tanah ini pernah diinjak oleh orang yang kakinya dimuliakan oleh Allah itu ya. Dimuliakan orang yang paling mulia, kemudian saya kok sok pakai sandal. Maka ada satu hikmah dari para ulama adab itu. Lebih mulia mana? Sandalnya Rasulullah dengan malaikat Jibril Pak. Ini sandal ya, bukan Rasulullahnya ya. Lebih mulia mana sandalnya Rasulullah dengan malaikat Jibril? Mulia mana Pak? Dari mana dalilnya? Dalilnya dari mana? Saat Isra Mi'raj. Pada saat Isra Mi'raj ketika Rasulullah SAW mau memasuki Sidratil Muntaha, maka kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah tidak bisa mengantar masuk ke tempat ini. Maka engkau aku persilahkan masuk ke dalamnya. Kenapa? Kalau aku memasuki Sidratil Muntaha ini, maka seluruh sayap pun akan terbakar. Tidak mampu. Maka kemudian Rasulullah SAW memasuki wilayah yang malaikat Jibril ini tidak bisa memasukinya. Dan Rasulullah SAW tidak diminta untuk menanggalkan sandalnya. Dan itu berbeda dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa mau ketemu Allah, katakan, ya Musa, tanggalkan sandalmu. Nabi Musa sudah menanggalkan sandalnya. Padahal itu masih di
Gunung Tursina, tapi ini di Sidratul Muntaha Rasul tidak menanggalkan sandalnya. Menandakan apa? Sandalnya Rasulullah itu ternyata lebih mulia daripada malaikat Jibril. Terus kemudian kita di Madinah. Ya dengan itu tadi. Suatu saat Imam Malik lagi ngajar di Madinah. Begitu ngajar, menyampaikan hadis, disengat kala jengking. Apa yang dilakukan? Beliau tetap ngajar. Sampai selesai ngajar, begitu ngajar selesai langsung ke tabib. Begitu tabib datang ke tabib datang kaget, wahai Syekh, wahai Imam Malik, kenapa engkau biarkan tubuhmu ini disengat 13 kala sengatan 13 kala jengking? Kok enggak dan cepetan ke sini maksudnya? Apa jawabannya Imam Malik? Alangkah tidak sopannya saya. Ketika saya menyampaikan hadis, di mana hadis ini adalah ucapan orang yang paling mulia dan dimuliakan oleh Allah. Kok saya hanya menghentikan karena disengat kala jengking? Itu Pak Imam Malik. Maka saya pernah lihat salah satu santrinya Abuya, Habib Muhammad. Saya lihat sendiri waktu itu di Madinah. Beliau selama di Madinah tidak pernah pakai sendal. Kenapa? Ikut Imam Malik. Kenapa? Adab sebagai tamu. Jenengan ini tamunya Rasulullah dan tamunya Allah. Ya tentu mestinya berarti orang yang dimuliakan, ya enggak? Alangkah kemudian kita ini menjatuhkan diri kita yang tamu mulia ini hanya karena tadi kurang adab. Maka hati-hati dari ucapan, ya. Dan termasuk adabnya nanti itu kalau jenengan selama di Mekah Madinah kok ada yang mungkin jangan lihat kurang pas, ditutup mulutnya. Tidak boleh. Ya, diceritain. Kenapa? Karena itu bagian dari adab ketika di tanah suci. Nah, ini diajari dari ini tadi. Dengan apa? Enggak dalam. Wes manut ya wesan. Gak manut. Ya, misalnya gak manut Pak ya. Gak manut ya beda Pak. Kakean polaan beda. Ya, ini contohnya Bapak ya. Misalnya Bapak itu misalnya sama Rasulullah SAW syariatnya adalah kon gawe kain ihram. Wis gawe yo, ora usah komentar. Lho lha kok gak pakai celana dalam? Ora usah ngono. Ya. Termasuk nanti ketika jenengan gundul Pak ya. Kon gundul ngene. Gundul. Semanut ae kon gundul. Gundul ngene. Lu kan gak ganteng, lu aja gak ganteng kok sampai masuk ganteng ah. Gantengnya Kanjeng Nabi lo ya maksudnya. Wes kon gundul-gundul. Nah ini biasanya ketika tadi ini egonya tinggi, itu kemudian adabnya kurang tadi itu akhirnya gak manut Pak. Saya waktu itu pernah berangkat dengan satu rektor. Kon gundul gak gelem. Mosok rektor gundul ya. Loh justru itu jenengan nanti itu pas tahalul Pak. Ya tahalul aja potong pendek rugi. Potong pelontos yang mengkilat ngoten lho terus kadang kayak caos dulu ya. itu dapat doanya 3 kali dari Rasulullah SAW. Tapi nek jenengan potong pendek entuk situ, milih ndi jenengan? Gengsi apa donga ya. Nek donga kan Nabi ping 3, Pak. Potong pelontos beda di sini. Nah ini ya, belajar dari ini labbaik Allahumma labbaik. Jadi tamu yang baik, maka jangan komentar sing macam-macam. Yes, untuk kamar ini alhamdulillah, untuk ini pokoknya jenengan golek ngene carane ya. Ya Allah, kula temokne sing wong sing enak, ya. Suasana sing enak, tempat sing enak. Wis pokoknya jalur sing enak tok ae. Enak tuh? Mungkin ora ketemu sing enak, sing gampang, sing ini ngoten ya. Niku. Berikutnya, kemudian Allah niki ada priyen nggih, karena waktu ini terbatas sampai jam 1 nih. Nah, saat ini ya apa caranya biar iso berangkat cepet ya? Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika lak. Rumus nek jenengan pengen cepet niki Pak. Paham niki, jenengan paham niki. Selesai. Apa? Allah ketika tadi luar biasa bahasanya. Ketika enggak dalam ya Allah, enggak dalam ya Allah, enggak dalam ya Allah, langsung la syarika lak, tidak ada sekutu bagi Allah satupun dan apapun. Artinya apa? Kita berangkat ke tanah suci itu murni dari Allah. Ya, murni dari Allah. Dan ternyata biasanya ketika kita tadi pengen misalnya contoh jenengan pikir, oh nanti saya berangkat umroh dari bisnis saya, dari usaha saya, dari ini saya, biasanya enggak jadi teman. Di sini bacaan ini apa? Ini menafikan apapun dan siapapun.
Karena apa? Begitu ini di sini ini, apa ujiannya di sini, Pak. Ya. Ego kita. Saya mau tanya, biasane sing duwe duitnya banyak. Ya, ini duitnya banyak. Duitnya banyak, ya. Yang dia akhirnya ketika bisa berangkat umrah itu kayaknya yang bisa berangkatin apanya? Duitnya. Gimana? Gimana kira? Wah, di duit aku. Sing wah niku sapa sinten? Sinten ya? Kita toh. Karena merasa aku sing bayari. Gimana? Aku sing bayari. Biasanya begini nih. Sekarang saya mau tanya, ini tadi Allah menyebut la syarikalah bahwa hanya Allah saja. Berarti nek dia ngaku-ngaku sing bayari berarti ngaku-ngaku dadi sapa deh? Oh, keren kan? Dadi anak Firaun ternyata ya. Saiki waringi contoh sederhana. Contoh sederhana. Jenengan nek pengen gampang murah ngeten ya, rumus niki rumus pasti. Gampangane mami ngeten. Ini wonten bos merintah karyawan. Ya, ini saya wonten bos, ini bosnya. Kita berangkat ke Surabaya. Saya mau tanya, jenengan tadi misalnya kalau ada bos, ada karyawan diberangkat, ayo kamu ke Surabaya. Saya mau tanya, saat bos merintahkan ke Surabaya, saya mau tanya, bisnya, transportasinya, nginepnya, makannya ditanggung sama bosnya apa enggak? Jenengan kerja di sebuah perusahaan. Bos saya perintah, ayo kamu ke Surabaya. Saat ke Surabaya, untuk biaya transportasinya ditanggung oleh bosnya betul? Tanggung. Nginepnya ditanggung betul? Tanggung. Mangannya ditanggung betul? Tanggung, betul mungkin enggak ditanggung. Ngerti? Terus niki wonten karyawan gaya. Ketika berangkat ke sana, ke Surabaya tadi, oh iki duitku dhewe iki, aku bayar-bayar dhewe. Nek enek karyawan ngaku-ngaku ngeten ya napa? Dipecat lho mboten kira. Pecat ae wis ngoten. Itu kalau tadi ibarat bos dengan karyawan saja begitu, bagaimana kemudian dengan Allah? Ayo berangkat ke umroh, berarti pesawatnya siapa yang bayari? Allah. Sing bayari hotelnya? Allah. Sing bayari mangani? Allah semua. Tapi kita tadi ngaku-ngaku, Pak. Firaun kedua. Ya. Nah ini yang bikin kita jadi begitu dia duit ngoten. Nek gak duit, ya napa kira-kira? Iya ngoten. Ikan di duit dodone rada ngenten ya. Nek gak duit kondi ngoten ya. Berarti nek niki wau kalau tadi kan enek sing ngaku-ngaku bayari. Sing niki wau ketika tadi diperintah berangkat terus karyawan tenan ta aku dibayari tenan ta orang ngoten. Nek wonten sing karyawan ngoten dinamane Pak. Jadi karyawane meragukan pek bose. Tenan ta aku kaya dibayari ta ora to. Nah, kita seringkali didiku. Jadi hati kita ini seringkali berada di dua hal ini. Kalau duwe rasa-rasane koyo dhek sing bayari, nek gak duwe duit seakan-akan yo dhek gak iso berangkat. Di satu sisi ini dia menyombongkan dirinya di hadapan Allah, ini merendahkan Gusti Allah podo. Berarti mensekutukan Allah ya. Mensekutukan dirinya ya. Maka gimana? Wes talah iki Gusti Allah sing nanggung, gak usah dipikir. Nah, gak usah dipikir. Saat ini ngeten, kalau paling contoh sederhana ya. Niki wonten tiang tani nandur Pak ya. Nandur ngecek jagung, cekruk ngoten. Terus jenengan tunggoni, tukul pora ya kira-kira tukul. Wonten sing petani ngoten? Jenengan mandi tani plek terus napa jenengan? Mulai to turu ayam to. Nggih mboten? Ora bedino dipikiri kira-kira iki sesuk jagung iki tukul pora ngono. Mboten to? Nah, sama ini. Ketika jenengan tadi diperintahkan Allah, wes niat to wes, niat. Begitu niat tinggalan wes. Lah niat itu apa? Niat itu qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Ya, menyengaja sesuatu disertai tindakan. Nah, tindakan ini Gusti Allah mboten kudu nentono kudu sakmene mboten. Kalau enggak ada jamaah, namanya Pak Arif. Arif 2013 awal ngaji teng Ponorogo. Nah, kebetulan Dudo. Siapa yang pengen umroh? Ngacung ya. Siapa yang pengen umroh dan dapat jodoh? Ngacung ya. Ya wes, apa? Ya udah,
Saya kasih tadi, rumusnya ketika tadi umroh itu apa? Niat. Nah niatnya apa? Tindakan. Gak ada berapa uangnya? 10.000 rupiah, saya ingat itu. 10.000. Ustadz saya niat ini umroh plus dapat jodoh. Subhanallah, berapa saat saya punya alumni yang rondo. Tak tawarno, sampean gelem iki apa? Oh iya wes akhirnya tek-tek cocok. Subhanallah, Mei nikah, Mei ngelamar, Mei April, Mei Juni umroh. Desember untuk omah anyar. Ini Pak, ini menandakan bahwa betul bahwa ketika kita sampai ke Madinah dan Mekah itu bukan upaya kita, bukan bisnis kita, bukan duit kita, bukan sawah kita, bukan sepeda motor kita. Ada cerita kemarin menarik, saya punya saudara, aku pengen umroh, duitnya gak enak, ya wis engko tak apa nyewakno sawah. Ternyata apa? Enggak, gak usah sewa sawah, ada dibayari kayak gitu. Ada yang namanya Mas Septian. Mas Septian itu waktu manasik gini Pak, manasik ya tadi persis gak pegang duit hanya untuk biaya dari Sidoarjo itu Mak ini. Terus pulang selesai pulang di rumah ngomong sama istrinya, saya ini pengen umroh. Ya wis niat, katanya disuruh niat. Begitu niat itu tahu-tahu Allah ngasih taufik tadi. Aku kok kepikir dodol tanah ya. Aku di tanah nok batu tak dol wis. Dulu belinya 65 ya. Dijual 70. Ya. Ditawak nih Pak. Siapa yang mau beli tanah saya? Ini tanah saya beli 65. Tak jual 70 untuk umroh. Nanti kalau yang beli tak umrohkan badal orang tuanya. Pun di-share. Subhanallah. Itu hari Ahad manasik. Senin ngomong sama istrinya. Selasa nawarin tanahnya. Hari Kamis ada yang telepon, itu yang punya kampung stik di Surabaya. Telepon, Mas Septian mau umroh? Ya. Wes tanahnya dibayar kontan Pak. Itu menandakan berarti apa? Bukan tanahnya. Ya, bukan ini, tapi Allah saja. Lah saat niki keterampilannya yang penting nih Pak. Nek duwe yo aja ngrasa. Nek duwe duit, nek gak duwe duit yo aja ngrasa nek gak duwe duit. Nah niku Pak. Nah niku butuh belajar ya. Ngepas no ngeten ya. Engko nek pas cek ngono ya itu butuh. Ngeten iki teori niku kudu jebur. Lah carane apa? Kesempatan saat niki jebur. Nah, ibaratnya jenengan umroh saat niki kesempatan jebur. Ibaratnya ngeten. Niki kan teori berenang kalau bahasa saya. Tak jelas teori berenang. Tapi nek teori ini ndak jenengan jalani, nggak paham. Caranya apa? Jegoro kolam. Nah jenengan saat niki dijak jebur no kolam. Praktek apa umroh niku. Set nggak ngerasain. Oh ternyata tenan ya. Ngoten. Oh ngoten nanti. Bahwa nanti itu betul la syarikalah. Kemudian Allah sebutkan apa? Innal hamda. Loh, langsung wa ni'mata ditegesi malaikat Gusti. Sungguh ya, hanya Allah saja yang patut untuk dipuji. Gitu ya. Terus kemudian wa ni'mata, hanya nikmat ini semua Allah dari Allah semua itu. Nah, ini di sini ini kita tadi diajari pertama tentang adab. Yang kedua di sini Allah ngajari tentang iman sama Allah. Yakin sama Allah. Gitu loh. Modalnya ini, Pak. Jadi kayaknya urusannya di duit orang duit enggak ada. Enggak ada. Saya udah buktiin. Kalau belajar ilmu Abi niki, kalau praktekkan mulai 2010. Ada cerita menarik di 2010. 2010 niku waktu itu saya ngundang guru ngaji. Acara di Brawijaya. Saya undang waktu itu ya karena waktu itu acara ada infak gitu Pak ya. Infaknya kita niatin untuk guru ngaji. Bentuk kita terima kasih sama guru-guru. Karena kita jadi begini karena ada guru. Saya bagi guru ngaji TPQ. Nah saat itu saya ngundang dari jamaahnya Gus Wahid almarhum. Beliau yang Masya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Mustaqim. Suratul Ladina Anton. Nah Gus Wahid ini ngundang guru ngaji TPQ. Itu Pak. Ini atine pas itu ya beda gitu ya. Saya ngundang beliau dari beliau 5 orang guru ngaji. 5 guru ngaji tadi. Sampai di gedung Wijaloka. Begitu sampai di Wijaloka didelok sepi. Yang 4 pulang Pak. Katanya acara ini gak sido. Sing 1 tetap bertahan.
bertahan sampai selesai acara. Akhirnya beliau dapetin tabungan haji 500.000. 500.000 ya. 500.000 wes sudah bagi. Hari Senin saya ke bank untuk nyetorin duitnya ini ya. Ketemu guru yang ngaji ini lagi. Tahu apa? Ngajak istrinya. Terus ketemu, Ustadz saya juga pengen sebenarnya juga ngajak istri saya Ustadz. Loh kok subhanallah saya masih ingat sekali. Saya masih nyimpen uang 512.000. Oh berarti jatahnya. Ya sudah Pak, kasihkan Ustadz nih. 2010. 2013 saya datang ke Gus Wahid. Tahu-tahu saya lupa orang ini. Dirangkul. Ustadz alhamdulillah saya bulan Maret ini kemarin baru datang dari umroh. Alhamdulillah kok gak ajak-ajak saya bilang gitu. Beliau Maret, saya baru Juninya kalau nggak salah itu Juni. Terus saya tanya, kan dulu saya ngasihnya kan untuk haji. Dapat hajinya kapan? Alhamdulillah Ustadz saya sudah dapat porsi 2016. Tuh ya 2016. 2014 pas Haji Akbar, saya hafal sekali karena momentum penting. 2014 itu saya sholat Idul Adha di kampung saya di Kumis Kucing. Ternyata yang khutbah Gus Wahid. Begitu selesai namanya teman ketemu, terus dibilang gini, Ustadz itu guru ngaji yang sampean buka nur rekening sekarang sudah di Arafah. Coba Pak, mestinya berapa? 2016, 2014 Allah tarik. Secara logika gak mungkin Pak. Tapi karena tadi la syarikalak. Tidak siapapun dalam. Orang jenengan delok kayak jenengan antri juga saya didelok wis. Ya, mau tanggal, mau duit, mau ini. Karena begitu jenengan delok, waduh rek. 38 ngono. Mikir ya akhirnya. Waduh rek ngeten pikiran otak kita ngoten. Niku. Begitu enggak ada ini ngoten. Nah, ini penting ya. Jadi sekali lagi di sini tadi pertama tentang talbiyah itu ngajarkan tentang adab, maka nanti di Mekah Madinah adabnya harus dijaga sekali ya. Jangan sampai selfie di belakang Ka'bah, masya Allah ya. Wong kita itu loh ngapunten ya. Kita ini di sini nih iso kan gak iso membelakangi ya. Loh kok ngene loh. Ya Allah. Terus nanti di raudhah jenengan nikmati. Sekarang kalau tangkleti, jenengan pengen delok foto no raudhah apa teko no raudhah? Pilih ndi dan. Wah, aku foto kuno raudhah iki. Ya kena iki. Delok tok apa teko? Pilih ndi jenengan. Nah, enak ngoten. Ya Allah, kula pun kangen raudhah teko ngoten. Karena jenengan begitu pakai sibuk selfie, jenengan enggak akan ketemu rasa. Ya. Itu di situ. Ini adab itu kan adab itu bawa rasa. Nah, ini penting ya itu. Sampai jam berapa Ustaz? Gitu ya caranya. Jadi niki. Jadi noto atine jenengan pokoknya ngeten, wis gampangan ngeten. Jenengan misalnya tadi yang apa namanya ada yang kurang, ada ini, gak usah didelok kurangi. Delok sing eneke. Gitu ya. Nok dalan mungkin perjalanan itu golek sing enake. Pokok golek sing enake. Begitu jenengan golek sing enak mesti digolekno sing enak ngoten ya. Roro gak santri ngoten ya. Roro ketemu ketemu macam-macam. Niku. Saya ada anak santri kemarin itu yang Ramadan. Piyambake ngeten, antri no ATM. Antri ATM. Begitu mode ngeten. Terus kayaknya ada orang tergesa-gesa. Langsung piyambake mundur, monggo silakan ini. Silakan set cipuk. Sret. Mundur piyambake. Napa, Pak? Orangnya tergesa-gesa. Langsung seret pinten 100 real lumayan tuh. Ngetern ibu-ibu ini mulai seret lo niku napa ibu-ibu napa Bu pakaian napa jenenge niku gamis untuk gamis ngoten dadi bola balik ngoten niku. Nah niku dadi rumusnya ngoten. Jadi mbak niki modal utama ya syukur ngoten nggih. Saniki pokoknya niku maca alhamdulillahirabbil alamin astaghfirullahaladzim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sahil wa sallim ta'asar niku. Insyaallah jadi enak sehat. Jenengan rasa dipikir sing macam-macam ya. Sing ngeten mboten. Sing awake ngeten enggak sehat. Kalau tinggal yang sepuh-sepuh biasanya sing nom-nom gaya, belum tentu sing nom iku ora sehat. Kok kono jegler ya enak ngoten. Banyak ngoten niku ya. Wis ngoten niku. Sing penting senang niku ya.
Monggo pun kalau mungkin ada yang mau diobroli nggih. Ada yang mau ditanyakan. Jadi sakniki napa mawon digoleki sing ayem, sing seneng, sing nyaman, sing enak, sing gampang, sing sehat, ngoten ya, sing lancar ngoten niku ngoten tok niki sini nggih. Pun itu insyaallah gampang. Lah manasiknya Abi niku unik kalau saya belajar ini. Saya tidak temukan di tempat yang lain. Jadi bacaannya sederhana, enak, kayak sowan teng Kanjeng Nabi. Oh, itu istimewa itu. Nah, niki sedikit ya, sowan teng Kanjeng Nabi. Sowan teng Kanjeng Nabi niku ada yang niki biasanya kalau sak paket ya. Nek awal niku mesti kula ngucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Niki matur suwun teng sinten? Teng Gusti Allah. Jenengan kenal Gusti Allah saking sinten? Saking Rasulullah. Jadi nek mboten nonton Rasulullah jenengan ra ngarang mlebu swarga. Pertanyaannya pernah matur suwun teng Kanjeng Nabi niku dereng? Bu, Pak. Pun nate matur suwun teng Kanjeng Nabi niku dereng? Kapan? Ayo coba. Ayo tak takoni kita tagih ya. Jenengan ngeten to biasane diwai nasi kotak ngeten. Terus muni matur suwun to biasane nggih. Biasane nek nggih donga basa Arabe ngeten pripun? Jazakallah, jazakillah, ngoten ya. Lah jenengan diwehi roti muni jazakallah, jenengan yang mlebu swarga. Pertanyaane pernah matur suwun kali Nabi. Jazakallah, jazakumullah. Pernah napa dereng? Nah, niku wonten bacaan yang dimiliki yang diajarkan Nabi Pak. Ngucapaken jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Ditulis di kitabnya Abu ya. Siapa yang baca 10 kali ini, maka Allah catat dengan 70.000 kebaikan. Niku jane ora usah dikei bonus 70.000 kebaikan. Niku pun wajib Pak mestine. Nggih mboten? Lamun jenengan dhewe ngene muni jazakumullah, jazakillah. Nah, jenengan di swarga. Nah, jenengan punya kesempatan istimewa langsung nyampe nang Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah jazallahu anna sayyidana Muhammad. Matur suwun ya Rasulullah. Itu kesempatan yang tidak dimiliki banyak orang ya. Maka niku diawahapakan. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bahasa saya harusnya setiap kali kita melakukan kebaikan apapun tadi dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin karena Allah yang ngasih taufik. Yang kedua, setiap selesai melakukan kebaikan mengucapkan jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jenengan salat dari mana? Pernah matur suwun teng Kanjeng Nabi tentang salatnya? Itu habis salat jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu matur suwun ya Rasulullah. Ngoten. Niku biar gak ditagih tanda petik bahasanya ya. Wong ora muni matur suwun kok. Nah, ini kadang yang sederhana-sederhana kecil tapi sangat penting. Ya, nanti itu mesti ngoten ya. Jadi saat ini nek jenengan kok tadi bisa melakukan kebaikan itu pertolongannya Allah. Makanya ayatnya apa? Bacaannya apa? La haula wala quwata. Tidak ada haulahnya Allah dan tidak ada kekuatan dari Allah. Kita tidak bisa melakukan kebaikan apapun kalau tidak mendapatkan pertolongan Allah. Dan kita tidak bisa menghindari dosa maksiat apapun kecuali dikasih kekuatan oleh Allah. Maka kembali ke Allah tadi mengucapkan alhamdulillah. Dan tidak ada kebaikan apapun wasilahnya kecuali dari Rasulullah SAW. Maka ucapan jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam itu harus digandoli betul. Maka nanti jenengan nyambung terus kali Kanjeng Nabi. Beda rasanya. Begitu disebut Kanjeng Nabi, sep. Kenapa? Karena sering matur suwun. Ngoten nggih. Nah itu di situ. Nah niki wayah apa kita kesempatan Allah kasih jenengan menyampaikan. Maka salamnya pun ketika menyampaikan salam saat di Madinah beda. Jenengan di sini kalau bacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Maka kalau di selain 3 tempat sholawat itu disampaikan ke Rasulullah masih melalui perantara. Pak sinten asmane jenengan? Pak Abdul Majid. Ayahe sinten?
Pak Abdurrahim ya. Ketika jenengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka ada malaikat yang langsung menyampaikan ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini Pak Abdul Majid bin Abdurrahim menyampaikan sholawat untukmu ya Allah. Berarti apa? Jenengan sudah memperkenalkan ayah jenengan ke Rasulullah. Dan itu berarti apa? Saat yang sama jenengan sudah berbakti kepada orang tua. Langsung Pak, sampaikan. Kenal, Rasul kenal satu persatu. Tapi ketika saat di Madinah beda. Saat di Madinah tanpa perantara. Maka ucapannya bukan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi ya as-salatu wassalamu alaika. Seperti kayak ucapan saya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya. Ketika saya salam hukumnya apa? Saya salam hukumnya apa? Sunnah. Yang wajib apa? Menjawab. Berarti kalau saya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan wajib. Saya satu salam dapat banyak balasannya, ya dah. Nah, ketika di Madinah itu bacaannya langsung Assalamu alaika, berarti pasti dijawab. Ada 3 tempat dijawab itu saat ketika baca tahiyat. Assalamu alaika ayyuhan nabi. Berarti kita seperti berhadapan langsung. Dan itu orang-orang soleh ketika mengucapkan Assalamu alaika ayyuhan nabi, beliau tidak melanjutkan bacaan berikutnya sebelum beliau mendengar langsung jawabannya Rasulullah. Dan beliau mendengar. Lah kok kita gak mendengar Ustaz? Iya, kenapa? Sering dengar TikTok. Jadi makanya kayak saya dengar itu ya. Itu Assalamualaikum ayyuhan nabi, dijawab langsung. Yang kedua ketika di masjid. Yang ketiga saatnya dengan berada di Madinah. Maka saat di Madinah dengan baca as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Nabiullah. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Habibullah. Dan tadi terakhir ditutup dengan jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa bentuk matur suwun kita. Itu hal-hal yang catatan-catatan mungkin penting untuk bisa jadi bahan jenengan persiapan. Jadi mulai hari ini waktunya diisi alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sahil wa yasin mata asar. Dah sholawat taisir itu banyak contoh ya. Contoh. Jadi yang saya ingat di 2012 pertama kali umroh dulu di teman-teman jamaah sini dengan ini. Pesawat iso nunggu gara-gara sholawat taisir Pak. Enak pesawat nunggu penumpang. Kecuali jamaah kita itu. Waktu itu mestinya jam 11 itu harusnya berangkat. Dadaan jam 10 lebih itu ijek mlebu Jakarta. Piye pesawat ya? Akhirnya baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesawatnya nunggu Pak. Keren tuh. Itu sholawat taisir itu dari ijazah kita punya guru Abi itu ya. Itu makanya sudah. Jangan punya gandolan yang kuat. Ya ada Abi, ada Buya, itu sudah dunia akhirat ya. Nah, itu penting. Monggo, ada yang mau disampaikan. Monggo Ustaz Irham. Oke, alhamdulillah sangat gamblang sekali nggih yang dijelaskan oleh Ustadz Nuril di materi kita. Namun tetap kita berikan pertanyaan yang mungkin barangkali Bapak Ibu jamaah yang sudah hadir maupun yang di Zoom, insya Allah nanti ada, karena waktunya nanti diselesaikan pukul 3 tepat atau 15.00, sekarang 14.39, insya Allah masih ada waktu sekitar 20 menit. Untuk itu satu pertanyaan kita berikan waktu 5 menit, ditanyakan sekaligus dijawab oleh Ustadz Nuril. Untuk itu ada 4 pertanyaan yang bisa ditanyakan. Insya Allah kita berikan kesempatan bertanya untuk yang berada di saluran Zoom terlebih dahulu nggih. Bapak Ibu yang berada di Zoom nggih, bisa dipertanyakan terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Nuril. Panjenengan bisa di-on-kan mic-nya untuk bisa mempertanyakan atau melontarkan pertanyaan kepada Ustadz Nuril yang nanti insya Allah akan langsung dijawab oleh Ustadz Nuril.
Monggo dari siapa yang ingin bertanya? Nggih, monggo. Disebutkan namanya nggih Bu, nanti biar bisa dijawab dan dikenal oleh Ustadz Nuril. Nggih, matur nuwun. Saya Bu Anis dari Gresik. Oh, nggih, monggo Bu. Nggih. Alhamdulillah ini bisa mendapatkan materi ini sepertinya memang materi wajib ya Ustaz sebelum materi manasik yang terkait dengan ibadahnya nanti di sana gitu. Alhamdulillah saya sangat bersyukur ya Ustaz. Ada beberapa hal tadi yang saya nyatet nih, tapi ada yang terlewat termasuk di antaranya tadi Ustaz yang bagaimana cara mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah. Itu saya belum pernah Ustaz sampai dengan usia segini relasi belum tahu caranya bagaimana menyampaikan ucapan terima kasih. Mungkin nanti bisa dikasih catatan kita ya Ustaz. Siap. Nggih. Kemudian yang kedua Ustaz, gimana caranya biar kita ini nggak pernah lupa untuk senantiasa bersyukur Ustaz. Karena seperti yang jenengan sampaikan tadi, kadang-kadang itu merodok ada sesuatu yang membuat kita agak mendongak. Dan itu tidak kita sadari gitu Ustaz. Ada usia ada untuk mendongak ya Ustaz. Dengan segala keterbatasan yang kita miliki sebagai makhluk Allah yang lemah gitu. Itu saja Ustaz, teman-teman. Jadi mungkin ada misalkan catatan yang tadi disampaikan Ustaz itu doa itu tadi. Nggih, matur nuwun. Nggih. Terus Bu, nggih. Itu ini yang saya tadi maksud, yang saya temukan khas dari Abi itu ucapan ini. Dan itu ditulis di kitabnya Abu ya. Jadi ucapan jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu nanti di buku manasiknya Abi ada di terakhir. Di terakhir itu ada ucapan itu. Nah, nanti bisa ini kasih dicatat nanti di grup ya. Terus itu juga bukan hanya kepada Rasulullah SAW. Karena di balik Rasulullah itu ada orang-orang yang berjasa. Siapa? Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Maka itu oleh Abi ditulis jazakallahu anna wa anil muslimina khaira kepada Sayyidina Umar, termasuk kepada seluruh alul baqi ya dan para sahabat. Sehingga kita nanti ketika di akhirat nanti itu kita tanda petik tidak punya hutang biasanya gitu ya. Karena mestinya begitu Pak. Tadi loh jenengan diwek nasi kotak terus menengai ngono. Gregetno Pak ya. Nah, jangan sampai kita jadi umatnya Rasul sing gregetno ngono ya. Caranya Bu matur suwun. Nah, itu nanti insya Allah ada Bu di manasik kita itu nanti ada boleh dicatat. Dan ini ucapan itu kalau bisa bukan hanya ketika saat di Madinah saja, tapi apa setiap saat. Yang paling gampang apa kalau kita di pondok itu saya membiasakan dengan anak-anak setiap ba'da sholat bereling Kanjeng Nabi. Dan dibacanya berapa? 10 kali. Mengucap dulu tuh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlu. Niku rasane beda. Ya nyetrume iku beda, ngoten ya. Kayak nyambung nih gitu ya. Ya, itu di situ. Ucapan itu nanti ada ini yang nanti di manasik memang ini adalah bacaan yang dan yang penting juga nanti di doa ketika ziarah Rasulullah itu ada doa yang penting ketika minta ini Allahumma la taj'al akhiral ahdi bihabibika Rasulullah SAW wa a'idni. Saya belum tanggal jenengan pengen bolak-balik mboten. Nah niku wonten dungane sing temu niku niku. Kali Abi ditik ya Allah jangan jadikan ini terakhir kali. Kalau minta mau bolak-balik sak keluarga kula ngoten ya. Lah niku wonten niku di bacaan niku wonten di manasik niku. Itu catatan-catatan yang penting saya ketika ini. Jadi pas niku pas teng Kanjeng Nabi ngoten rasane. Makanya waktu jenengan teng Kanjeng Nabi HP-ne dideket nggih ngoten. Tirodo pun nikmati mawon ngoten. Terus jadi bagaimana menjaga perasaan ini? Sing kula rasakaken ngapunten nggih. Kudu duwe guru. Noto teng mriki iki urusan ati to nggih. Urusan ati. Nek urusan ati niku kudu nggadahi murabbi. Nek mboten murabbi gak iso. Maca buku bingung, apa nek tanya Syekh Google tambah tersesat. Ya. Kudu ada guru. Saya rasakan ini karena punya guru. Punya murabbi, dituntut diajari. Kadang niku kalau ngaji Abi niku begitu ngaji, kalau nggak ada masalah napa. Lho kok pas yo. Lho ngoten yo. Niku bedane. Nanti dituntut ninya di sini. Jadi paling gampang Kanjeng Nabi aja butuh Nabi, apa malaikat Jibril, sahabat dengan Kanjeng Nabi.
Jenengan pengen niku ya kudu ngaji, kudu duwe guru murabbi, berarti guru ngaji. Mboten guru ngaji biasa, murabbi. Istilah ini murabbi. Niku sing nuntun hati kita ngoten. Niku rata-rata tiyang saleh sedaya mesti gadah ngoten. Dadi niku, paling gampang wis ngaji ngoten. Mungkin semerep ya, Mbak. Dan iki pengalaman spiritual niki jadi kesempatan yang istimewa untuk nonton. Kan teng Mekah Madinah niku jenengan tadi ngrasakno dadi kadang iki jenengan syukur engko ketok rasane oh iya kadang rada komplain titik engko latihan tapi aja gede-gede komplain ya. Ternyata ora ngoten lho. Engko nek teriyo ora ngoten dikomplain ngoten engko latihan ya kadang. Tapi aja komplain sing temen-temen ya. Komplain temen-temen iku rasane nemen ngoten ya. Kalau nanti pas haji kalau biasanya teng Abuya Ruseva karena saking bolak-balik teng mriki sret ngeten. Lah hafal ngoten. Mending ngono tok. Begitu metu numpak taksi muter gak mari-mari. Akhirnya kalau nunggu kalau tangker teng perempatan jalan. Syarif kalau balik gimana jalannya? Gak ngerti, Pak. Terus oh ya Allah, tadi ini. Astagfirullahaladzim. Begitu astagfirullah. No ngarep dalane, Pak. Lho ya apa ngoten iki. Lah niku ya. Dadi kudu ndek guru sing paling gampang. Terus ngaji paham ngoten ya. Nek kula jelaske sampeyan, oh iso sedina gak mari Bu saya jelasne. Tapi rumusé gak ada guru ngaji, mungkin paham. Niki butuh ngaji berapa tahun? Saya kula dari Abi mulai 94. Jadi ya butuh waktu ya. Ngoten. Tapi rasane niku di gondelan niku penak. Ngoten ya. Gak bingung ngoten ya niku. Monggo sing ngoten. Nggih. Terima kasih Bu Anis sudah terjawab nggih pertanyaannya dan insya Allah nanti terkait dengan yang ditanyakan terkait dengan tulisan ataupun maupun materi, insya Allah Bapak Ibu nanti materi ini direkam, jadi nanti kita kirimkan ulang di grup, nggih. Jadi nanti bisa diputar ulang-ulang damel wawasan kembali atau sing menawi saat ini sudah diingat tapi nanti sampai rumah lupa lagi ya diputar lagi videonya begitu, nggih. Yang di rumah pun juga begitu. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan selanjutnya kita berikan kesempatan untuk yang hadir di sini. Setelah itu, nggih, sebentar nggih Pak. Insya Allah nanti diselang-seling. Insya Allah nanti setelah itu diberikan juga untuk pertanyaan yang ada di saluran Zoom untuk saat ini. Pertanyaan kedua bisa disampaikan kagem jamaah yang hadir di lokasi. Monggo, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Wonten? Mpun isin-isin Pak, Bu. Sampun, saestu, mboten-wonten. Wah. Enak ngoten sing manut lho enak wae. Rumusé to mriko manut to. Pokoke mungkin niki biasa sak rombongan nggih ngapunten ya rombongan. Jenengan biasane kula titeni sing manut iku sing penak. Tapi sing ngono ribet. Kula hafal. Pokoke kok neten ana wis ngono wis gak usah kamu entar apa. Niku mesti tok ayem sing enak ngoten niku. Ora lungguh plek enek sing kei sajadah. Lho ngoten niku. Tapi sing komplit enak pun nurut wis gak usah ngoten. Cocok niku lho. Nek kula seneng kalih sing tiang-tiang kampung niku biasane mun manut ta. Sing tuang kota sing rada cerewet yo. Betul berarti kota ngoten iki, tapi saya sing cerewet itu tambah repot ya. Monggo, nggih, siap untuk pertanyaan kedua karena di lokasi Bapak Ibu insyaallah jawabannya pokoknya sing penting manut nggih. Nah, ini monggo. Monggo yang dari saluran Zoom kita berikan kesempatan untuk bertanya. Sinten yang ingin bertanya? Dipersilahkan monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, bisa disebutkan jamaah atas nama siapa? Monggo bisa untuk melayangkan pertanyaannya. Nama saya Nindi. Saya mau tanya apa saja persiapan yang paling penting sebelum berangkat buat umroh? Oke. Persiapannya 2. Persiapannya apa yang penting? Niki. Persiapan yang paling penting adalah 2. 1,
jasmani. Fisiknya teng mriko niku ibadah fisik. Nggih. Dadi niku ibadah fisik mlaku. Jadi nek jenengan pengen teng mriko pengen enak ya saged ibadah maksimal, fisik kudu dilatih. Carane napa? Mlaku. Nah, bedane napa jenengan? Niki misalnya kan ketinggalan jenengan kan wajah-wajah tiang dukur-dukur mriko to. Biasa teng sawah to. Oh, enak iki. Iki sehat iki sing ngono ta. Wis teng kampung ya. Nah, bedane ngeten sakniki, jenengan pengen mlakune nang sawah entuk ganjaran mboten? Pengen to? Mlaku nang sawah biasanya gak entuk ganjaran dan entuk ganjaran. Carane jenengan begitu keluar rumah, ya Allah kula niat tawaf, niat sa'i, niat wukuf. Lho ngoten carane. Kali Gusti Allah dicatat beda, Pak. Ya jenengan kok kene ape nyemprot, ya untuk nyemprot tok, Pak, jenengan. Oke. Dadi mlaku tapi diniati. Niku diniati. Apunten. Saya tahadusan binikmah 2024 niku. Hadza min fadli rabbi, kula saged haji kalih tukang pijet tanpa bayar, tanpa daftar, tanpa antri. Pakai napa? Rumus niki, Pak. Mlaku. Ngene kula tempatnya teng gunung, ngene mriku Malang. Dadi bedina kula berangkat niat apa? Niat tawaf, niat sa'i, niat wukuf. Berangkat tiap hari pun. Nah, saat ini kula rada langsing katanya teman-teman itu. Karena tiap hari jalan ngoten. Dadi teng mriku ibadah fisik, jenengan kudu mlaku nek pengen. Jenengan pengen umroh ping pisan pengen bolak-balik. Jenengan pengen umrohne bapak ibu to? Pengen umrohne mbae to? Nah, syaratnya jenengan kudu mlaku. Mulai sakniki. Nek jenengan iki sing kota-kota wong Gresik, wong Surabaya ngoten ya. Nek wong Pujon ora usah dikandani misalnya. Wis biasa munggah gunung misalnya ya. Niku pokoknya mlaku tapi bedane sakniki niate jenengan bukan nyemprot bukan ngobat tapi niate tawaf, sa'i, wukuf. Dicatet kali Gusti Allah. Ngoten. Niku bedane ngaji mek gak ngaji nggih. Yen gak ngaji untuk nyemprot tok jenengan. Niku wis kesel tok nyemprot tok ya. Jadi ngoten, saya tiap hari lampah ngoten pagi berangkat jam 12. Nek panas ngoten tambah seneng kula. Mlaku jam 11:30 ngoten. Apa rasane wukuf ngoten. Nikmat niku. Niku rumusé niku. Terus mungkin nek teng mriko jenengan niki sing biasane rada rada butuh rada persiapan niki nggih. Mlaku niku ketika sa'i. Kalau belajar niku nek jenengan pengen beres bolak-balik gak kesel. Jenengan pada saat sa'i pakai alas kaki. Ojo muni sandal lho nggih. Alas kaki khususnya wong lanang. Karena niki nek mlaku niku nek bolak-balik krasa niku. Ngaten ya. Nek tawaf enak. Nek sa'i niku sakniki kula ndamel niku lho sandal tipis niku lho. Sing resik, sing suci pokoknya. Tapi aja muni sandal nggih Pak ya ono masjid yo. Kula gawe alas kaki karena adem ngoten ya. Nah niku secara fisik ya. Jadi mungkin gawa persiapan pokoknya pas waktu sa'i. Nek tawaf relatif tesih enak sa'i. Terus niku mlaku. Jadi nek enak niki seneng kula kali caranya Abi karena tadi berangkat dari adab. Abi niku kula ketiteni, nek umroh niku mesti nok Madinah sih. Ora nok Mekah, Pak. Karena memang kudune ngoten. Kula nuwun teng Kanjeng Nabi sik lagi umroh lho ngoten lho. Rasane beda. Kalau nanti Mekah langsung waduh rasane nggih. Beda kali ini karena rasa nggih. Nak Madinah. Nah, ini Madinah niku karena 8 hari jenengan wis latihan sik. Maka nanti begitu jenengan umroh nak Mekah sehat tambah. Lho nek umroh itu tambah sehat. Unik nih ngoten ya, umroh niku. Jadi niki jasmani ini ngoten nggih. Mulai hari ini ngoten. Sing kedua niki lho noto hati nih lho ruhani. Sing niki wau. Napa ngatano syukur. Wis niki wis rumuse. Muni alhamdulillah astagfirullah wa sholli ala sayyidina Muhammad sahil wa yasir mata asar. Niku pun mboten sakake. Pokoke jenengan niku wis cukup ngoten. Niki sing penting ya. Fisike disiapne, atine ditata. Nah, notone apa? Nganti alhamdulillah. Sik kula tangkleti. Mripate jenengan iki tak tuku sak M untuk ngoten.
mripate jenengan yo. Tak tuku sitok tok Pak. Purun mboten saem. Mboten purun lho, saem lho Pak. Nggih mboten. Lah ngono kok gak muni matur suwun lho ngoten ya. Nggih mboten. Lah niku dideloki awake. Oh matur suwun ngoten. Ngoten nggih. Niku mungkin sing liyane ngikuti. Nek kula belajar secara ilmu pengetahuan. Energi terbesar yang bisa mengundang banyak hal yang enak-enak niku napa? Syukur. Dan niku yang ternyata pekerjaannya para wali itu sampai disebutkan inna auliya Allahi la haufun alaihim walahum yahzanun. Ya sesungguhnya kekasih Allah gak pernah takut, gak pernah gelisah, gak pernah khawatir, gak pernah ini. Kenapa? Karena syukur. Dan modelnya nek syukurnya tentu Pak. Wali-wali kan gak enek muni ya Allah dadekno mas ora usah ngono. Allahumma inni as'aluka ora usah ngono Bu. Ngene to, mas ngono dadi mas. Karena syukur. Pun niku modale. Ya. Ini kok ditata. Pun monggo peneliti. Nggih, alhamdulillah. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan dari jamaah yang ada di saluran Zoom. Monggo, sinten Bapak atau Ibu yang ingin melayangkan pertanyaan nanti akan langsung dijawab oleh Ustadz Nuril dari Bapak Ibu yang berada di saluran Zoom. Monggo, pinarak bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya untuk melayangkan pertanyaan terkait dengan seputar materi yang sudah disampaikan. Monggo, ada pertanyaan? Kalau tidak ada berarti sudah sangat jelas Ustadz yang disampaikan tadi. Ayem, mirengaken pun ayem menawi. Masya Allah. Rumus manut niku enak pun jenengan ya. Glundung ini sing enak ngoten ya. Sehat mungkin. Nggih, alhamdulillah. Berarti kalau memang benar sudah tidak ada pertanyaan, nanti sudah bisa ditutup materi ini dengan penutupan oleh Ustadz Nuril, ataupun mungkin ada pesan dan tips untuk jamaah semuanya dari Ustadz Nuril, karena masih ada waktu sekitar 3 menit bisa disampaikan sekaligus penutupan dan sekaligus doa yang akan disampaikan nanti oleh Ustadz Nuril. Makaten nggih Bapak Ibu, insyaallah mohon jangan keluar dari saluran Zoom terlebih dahulu, insyaallah akan ditutup sekaligus nanti diakhiri oleh doa bersama Ustadz Nuril. Oke, tadi kalau tambahan aja tadi ada tambahan rangkaiannya yang niki berkaitan syukur. Syukur tadi pertama ke Allah, nggih. Niki yang utama, yang kedua ke Rasulullah, yang berikutnya ke orang tua, yang ketiga ke guru, ketiga ke mertua. Kunci niki. Ini kunci-kunci semua. Ya. Matur suwun nih. Jenengan matur suwun nok wong tiyang sepuh. Maka itu ya, apapun orang tua kita itu adalah orang yang paling ini dari kita ya. Dengan orang tua, dengan guru. Cara paling gampang ya napa? Maca Fatihah niki. Nggih, difatihai mulai sekarang. Difatihai Kanjeng Nabi. Nggih, tiyang sepuh. Terus kemudian sinten? Guru. Nggih, guru-guru kita niki semua. Dan tiga-tiganya ini tidak ada istilah mantan, tidak ada. Mantan orang tua enggak ada. Mantan guru enggak ada. Mantan mertua enggak ada. Ini sama. Niki nek jenengan beres doyo. Nah ini gimana? Ini maca Fatihah syukur tenggalih yang sepuh. Makanya kalau guru kula ngajarkan nek ngaji amal soleh niku napa pertama? Niate ngeten niki, jenengan ngaji ngeten iki nggih. Di awal tadi saya lupa tadi ya. Di awal itu niate ngaji sampai husnul khotimah. Orang sampai mati, sampai husnul khotimah. Artinya terus niatnya. Yang kedua, amal solehnya diniatkan untuk orang tua dan guru. Ngaten nggih? Karena ini tadi. Yang ketiga, niat anak-anak kita melakukan amal soleh yang sama dan diniatkan untuk kita. Ini penting ngaten ya. Makanya ini dicatat nek saged jenengan niki sedaya niki nek saged jenengan niati dari sini ya Allah, saya pengen mengumrohkan orang tua saya mengumrohkan guru saya mengumrohkan mertua saya, bentuk terima kasih. Berarti jenengan kudu sehat, nggih mboten? Nah, otomatis jenengan nek ada semangat nih jadi sehat mungkin. Kalau guru
bisa kita ngajarin itu, bahkan kalau bisa kita itu umroh yang termasuk kita ini apa? Niatnya umrohnya adalah untuk Rasulullah, sampai begitu. Dia kalau sedekah itu gini, sedekahnya bukan sedekah saya, tapi bilangnya apa? Ini sedekahnya Rasulullah. Kalau sedekahnya Rasulullah pasti apa? Pasti diterima. Ini sedekah kita, ijek nyanto, nah, sampai gitu. Jadi tambahannya syukurnya tambah niki, niku. Nah saat niki Fatihah terus niki, insyaallah nanti akan semakin ditambahkan nikmatnya, semakin disehatkan, semakin dimudahkan, semakin banyak hal yang semakin itu. Dan harapannya yang paling penting adalah nanti husnul khotimah. Dari umroh ini Allah catat di akhir hidup kita, ya dicatat dengan husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ustaz, dan saya dituliskan tulisan saya jazallahu ana biar dibaca bareng-bareng. Di sini di papan aja, minta tolong. Kita baca ucapan syukur kita, matur suwun kita teng Kanjeng Nabi nggih. Nanti biar dihafal di rumah mulai itu. Jadi mulai sekarang banyak mengucapkan ini. Kula ngapunten bila kalau ada tutur kata nggih yang kurang sopan, kurang berkenan, ada yang ini ngapunten sing kathah nggih. Niku mugi-mugi sedaya sehat walafiat, lancar, berkah, nyaman, ya sehat semuanya nggih. Sehat lahir batin sedaya diberkahi semuanya nggih. Amin. Nah niki bacanya jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Monggo sareng-sareng yang di Zoom maupun yang di sini kita menyampaikan, menghadirkan hati kita seperti hadir di depannya Rasulullah SAW. Hadir berhadapan dengan Rasulullah SAW dan mengucapkan bersama-sama. Monggo. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kula tutup, kula ingatkan melih niki nggih. Pegang tasbih masing-masing nggih. Cekelan pun jangan cekeli tok niku ya. Sak niki kudu ditasbih dhewe-dhewe dicekeli. Niku mungkin nek jenengan teng Madinah maca selawate penak niku tasbih. Ngoten nggih. Nek gawe ngeten tok, mari telus mari niki. Ngoten ya. Sak niki dicekeli niku mau yang penting harus pegang tasbih. Ngoten insyaallah saya sedaya digampangaken. Akhirul kalam ngapunten sedaya kelepatan. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.